Pesan ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu. Ada alasan kenapa kamu menemukan video ini hari ini. Namun, ambillah hanya bagian yang sesuai dengan hatimu, dan biarkan sisanya mengalir. Semesta selalu tahu bagaimana cara menyampaikan jawaban untukmu, dan salah satunya lewat pesan ini. Cara kamu berbicara adalah tanda dari siapa dirimu sebenarnya. Orang seringkali mengira identitas hanya terlihat dari pakaian, pekerjaan, atau status sosial. Padahal, salah satu identitas paling nyata justru keluar lewat suaramu. Setiap kata, intonasi, jeda, dan pilihan bahasa yang kamu gunakan, semua itu adalah cermin dari seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri. Orang yang mudah dipermainkan biasanya terdengar ragu-ragu. Mereka sering mengulang kata mungkin, kayaknya, atau aku nggak yakin. Mereka takut salah ucap, takut ditolak, atau takut dianggap berlebihan. Dan tanpa mereka sadari, keraguan itu membuat orang lain merasa mudah untuk menguasai mereka. Namun kamu berbeda. Kamu sudah melewati fase itu. Kamu mulai belajar berdiri tegak dengan suaramu sendiri. Ketika kamu berbicara dengan jelas, dengan suara yang mantap meski sederhana, orang lain langsung menangkap sesuatu. Kamu tidak lagi mencari validasi. Kamu berbicara bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menyampaikan kebenaran dari dalam dirimu. Kata-katamu mungkin tidak selalu panjang, tapi di balik kesederhanaannya ada keyakinan yang kuat. Dan keyakinan itu menular. Orang lain bisa merasakan getaran keberanianmu hanya dari cara kamu mengucapkan sesuatu. Suaramu adalah tanda bahwa kamu sudah mengenal siapa dirimu. Kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu tolak, dan apa yang tidak bisa dinegosiasikan. Itulah kenapa kamu tidak perlu lagi bersuara keras untuk membuktikan dirimu. Justru ketenanganmu, ketegasanmu, dan kejujuranmu membuat orang-orang menyadari kamu bukan orang yang bisa dipermainkan. Setiap kali kamu berbicara dengan penuh kesadaran, ada sesuatu yang berbeda terjadi. Orang-orang tiba-tiba diam, menoleh, lalu mendengarkan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap kata yang keluar dari mulutmu sekarang membawa bobot. Tidak lagi terasa kosong, tidak lagi terasa hanya sekadar basa-basi. Suaramu membawa wibawa. Wibawa itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari rasa sakit yang kamu alami, dari kegagalan yang pernah membuatmu jatuh, dan dari keberanianmu untuk bangkit. Orang yang belum pernah melewati luka biasanya bicara dengan nada yang kosong, tapi kamu berbeda. Kamu sudah tahu rasanya terluka, tapi kamu juga tahu rasanya menyembuhkan diri. Dan pengalaman itu menempel dalam setiap kalimatmu. Itulah sebabnya, meskipun kamu tidak berusaha mendominasi, orang lain tetap merasakan otoritas dalam suaramu. Mereka bisa merasakan, kamu tidak sedang pura-pura. Kamu tidak sedang berusaha terlihat hebat. Kamu hanya menjadi dirimu yang sesungguhnya. Dan dari kejujuran itu lahirlah wibawa yang tak bisa dibuat-buat. Wibawa bukan soal nada tinggi atau kata-kata yang rumit. Wibawa lahir dari kejelasan dan keteguhan hati. Ketika kamu berkata, aku tahu apa yang aku mau, kamu tidak hanya berbicara, kamu sedang menegaskan arah hidupmu. Ketika kamu berkata, aku tidak akan membiarkan itu terjadi padaku lagi, orang lain langsung tahu, kamu serius. Dan mereka tidak bisa lagi melewati batas itu. Menariknya, semakin kamu tenang, semakin besar wibawamu terasa. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali kehilangan makna, tapi kamu sudah belajar menempatkan kata pada waktunya. Ketika kamu berbicara, kamu tidak sekadar mengisi ruang, kamu sedang memberi makna pada ruang itu. Dan inilah yang membuatmu berbeda. Bahkan sebelum kamu menyelesaikan kalimatmu, aura suaramu sudah menegaskan segalanya. Orang lain merasakannya, bahkan jika mereka tidak bisa menjelaskannya. Mereka tahu, dari cara kamu bicara saja, kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Itulah wibawa yang sekarang kamu bawa kemanapun kamu melangkah. Ingat baik-baik, suaramu bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah tanda kehadiranmu di dunia. Dan semakin kamu berani bersuara sesuai jati dirimu,
semakin kuat identitasmu terpancar. Orang-orang akan tahu, kamu ada, kamu nyata, dan kamu bukan sosok yang bisa diremehkan. Dalam perjalanan hidupmu, kamu pasti pernah merasakan bagaimana rasanya diremehkan. Ada masa di mana orang lain mencoba mengaturmu, mengendalikanmu, bahkan mempermainkanmu hanya karena kamu tidak berbicara tegas. Mereka membaca diamnya dirimu sebagai tanda kelemahan. Mereka salah menafsirkan kebaikanmu sebagai kesempatan untuk melangkahi batasmu. Namun dari pengalaman-pengalaman itu, kamu belajar. Kamu menyadari bahwa hidup tidak bisa dijalani hanya dengan mengalah terus. Ada saatnya kamu harus berdiri, menegakkan suara, dan berkata jelas, "Tidak, cukup sampai di sini." Ketika kamu berani mengatakan tidak pada sesuatu yang merugikanmu, kamu sebenarnya sedang menyelamatkan dirimu. Itu bukan sekadar kata, tapi benteng. Benteng yang melindungimu dari orang-orang yang hanya ingin mengambil tanpa pernah memberi. Ketegasanmu adalah tanda cinta pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu berbicara tegas, kamu sedang berkata kepada dunia, "Aku berharga, aku layak dihormati. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan sembarangan lagi." Dan perlahan, orang-orang pun mulai paham. Mereka yang dulunya meremehkanmu kini mulai berhati-hati ketika berurusan denganmu. Mereka belajar bahwa kamu tidak bisa dipaksa, tidak bisa diatur seenaknya, dan tidak bisa lagi dijadikan pelampiasan. Ketegasanmu mungkin membuat sebagian orang menjauh, tapi percayalah, itu adalah penyaringan alami. Yang pergi hanyalah mereka yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Sementara yang tetap tinggal adalah mereka yang mau menerima batas-batasmu, menghormati ruangmu, dan menghargai keberanianmu. Dengan kata lain, suaramu yang tegas adalah filter yang menjaga kualitas hubunganmu dengan orang lain. Dan yang lebih penting lagi, ketegasanmu menyelamatkan dirimu dari penyesalan. Karena kamu tahu, jauh lebih baik kehilangan orang yang tidak menghargaimu daripada kehilangan harga dirimu sendiri. Dan dari cara kamu berbicara sekarang, orang lain bisa melihat dengan jelas, kamu bukan orang yang bisa dipermainkan. Kamu adalah seseorang yang sudah menemukan kekuatan dalam kata sederhana. Sadarkah kamu? Cara kamu berbicara sebenarnya adalah sinyal. Setiap kata, intonasi, dan sikap saat kamu menyampaikan sesuatu, semuanya menjadi panduan bagi orang lain tentang bagaimana mereka harus memperlakukanmu. Jika kamu sering merendahkan dirimu sendiri lewat kata-kata seperti berkata, "Aku nggak apa-apa kok meski sebenarnya sakit," atau "Terserah deh, aku ikut aja," maka orang lain akan belajar bahwa kamu mudah diabaikan. Kalau kamu selalu mengalah tanpa suara, mereka mengira kamu tidak punya batas. Tapi sekarang keadaanmu berbeda. Cara kamu berbicara sudah berubah, dan itu membuat dunia memperlakukanmu dengan cara yang juga berbeda. Setiap kali kamu menyampaikan sesuatu dengan tegas, kamu sedang memberikan aturan main. Kamu melatih orang lain untuk menghargai ruangmu. Kamu menunjukkan bahwa kamu punya batas yang jelas. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Orang yang dulu merasa bisa memaksakan kehendaknya, kini mulai berhati-hati. Mereka sadar, kata-kata sederhana darimu bisa jadi peringatan keras. Bahkan tanpa harus marah, kamu bisa membuat orang lain menimbang ulang sikap mereka. Dan itulah kekuatanmu. Kamu tidak hanya berbicara untuk mengungkapkan pikiranmu, tapi juga untuk mengajarkan orang lain bagaimana caranya bersikap padamu. Bayangkan ini seperti sebuah cermin. Jika kamu menunjukkan keraguan, orang lain akan memantulkan sikap meremehkan. Tapi ketika kamu menampilkan ketegasan, mereka akan memantulkan sikap hormat. Kamu yang menentukan pantulan apa yang mereka berikan lewat cara kamu berbicara. Kini, setiap kali kamu bicara, kamu sedang melatih orang di sekitarmu, bahwa kalau ingin berurusan denganmu, mereka harus melakukannya dengan hormat. Bahwa kalau ingin bekerja sama denganmu, mereka harus menghargai batasmu. Bahwa kalau ingin dekat denganmu, mereka harus tahu cara memperlakukanmu dengan benar. Dan semua itu lahir bukan dari kekerasan, tapi dari konsistensi. Dari cara kamu menjaga suaramu,
dari cara kamu memilih kata, dan dari keberanianmu untuk mengatakan apa yang benar. Sekarang, orang tidak lagi berani mempermainkanmu, karena tanpa sadar kamu sudah melatih mereka untuk hanya melihatmu dengan rasa hormat. Banyak orang salah paham tentang kekuatan berbicara. Mereka mengira semakin keras suaranya, semakin ia akan didengar. Mereka berteriak, meninggikan nada, bahkan memaksa orang lain tunduk dengan suara lantang. Tapi apa hasilnya? Yang sering terjadi justru sebaliknya. Orang menutup telinga, tidak menghargai, bahkan melawan. Kamu sudah menemukan kebenaran yang berbeda. Kamu tahu bahwa untuk benar-benar didengar, kamu tidak perlu berteriak. Kekuatanmu bukan pada volume, melainkan pada energi yang menyertai kata-katamu. Ketenanganmu justru membawa dampak yang lebih besar daripada suara keras yang kosong. Saat kamu berbicara dengan tenang tapi tegas, orang lain merasa wajib mendengarkanmu. Mereka menangkap kejelasan dalam kalimatmu. Mereka merasakan keyakinan di balik nada suaramu. Dan yang paling penting, mereka tahu kamu serius, meski nada suaramu tidak tinggi. Inilah rahasia yang membuatmu berbeda. Kamu tidak membuang energi untuk membuktikan dirimu lewat teriakan. Kamu membuktikannya lewat konsistensi sikap, pilihan kata yang jelas, dan keheningan yang penuh makna di antara kalimatmu. Orang justru lebih terkesan dengan ketenanganmu daripada mereka yang berbicara dengan nada emosional. Terkadang diammu bahkan lebih keras dari teriakan orang lain. Ketika kamu memilih untuk berhenti bicara pada saat tertentu, itu bukan tanda kalah, itu tanda kendali. Dan kendali adalah hal yang membuatmu dihormati. Kamu sudah mengerti bahwa kekuatan sejati bukan soal seberapa keras kamu bersuara, tapi seberapa dalam kata-katamu masuk ke hati orang lain. Satu kalimatmu yang tenang bisa lebih menohok daripada 1000 kata penuh amarah. Dan itulah alasan mengapa orang tidak lagi bisa mempermainkanmu. Mereka tahu, sekali saja kamu bicara, dengan nada yang tenang tapi tegas, kata-katamu bisa memutus segalanya. Jadi jangan pernah merasa perlu meninggikan suara untuk dianggap. Kamu sudah cukup kuat hanya dengan berbicara apa adanya, dengan energi yang jujur dan tulus. Karena pada akhirnya, bukan volume yang membuat orang menghargaimu, tapi wibawa yang mereka rasakan dari setiap kata yang keluar dari mulutmu. Setiap kata yang keluar dari mulutmu tidak pernah sia-sia. Mungkin dulu kamu menganggap berbicara hanyalah bagian dari komunikasi sehari-hari, tapi sekarang kamu mulai sadar. Kata-kata itu punya kekuatan lebih dari yang kamu bayangkan. Kata-katamu adalah doa. Setiap kali kamu berkata, "Aku bisa," kamu sedang menguatkan keyakinanmu dan mengirim pesan ke semesta bahwa kamu siap untuk berhasil. Setiap kali kamu berkata, "Aku pantas bahagia," kamu sedang meneguhkan energi bahwa kebahagiaan memang milikmu. Dan setiap kali kamu berkata, "Aku tidak mau dipermainkan," semesta pun menegaskan batas itu dalam realitas hidupmu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu terlalu sering berkata, "Aku lemah," "Aku nggak bisa," atau "Aku selalu gagal," maka tanpa sadar, kamu sedang mendoakan hal itu untuk dirimu sendiri. Semesta hanya mengikuti arah yang kamu tetapkan lewat kata-kata. Karena itu, orang yang tidak berhati-hati dengan ucapannya seringkali menemukan hidupnya berputar di tempat yang sama. Tapi kamu sudah berbeda sekarang. Kamu mulai berhati-hati dengan setiap kata yang kamu pilih. Kamu tidak lagi mengucapkan hal-hal yang merendahkan dirimu. Kamu belajar untuk berbicara dengan penuh kesadaran karena kamu tahu setiap kata adalah arah, dan arah itu menentukan masa depanmu. Ketika kamu berbicara dengan optimis, kamu sedang melatih pikiranmu untuk melihat peluang. Ketika kamu berbicara dengan penuh kejelasan, kamu sedang melatih orang lain untuk menghargaimu. Dan ketika kamu berbicara dengan doa, kamu sedang melatih semesta untuk bekerja selaras dengan niatmu. Inilah yang membuat suaramu semakin kuat. Kamu tidak hanya bicara untuk hari ini, tapi untuk masa depanmu. Kamu tidak hanya bicara untuk meyakinkan orang lain, tapi juga untuk meneguhkan hatimu sendiri. Maka ingatlah, kata-katamu adalah jalan. Apa yang kamu ucapkan hari ini akan menjadi kenyataan besok.
Karena itu, teruslah memilih kata yang meneguhkanmu, bukan merendahkanmu. Teruslah berbicara dengan kesadaran, karena lewat itu, kamu sedang menulis arah perjalanan hidupmu sendiri. Dan pada akhirnya, kata-katamu bukan hanya melindungimu dari orang yang ingin mempermainkanmu, tapi juga menuntunmu menuju kehidupan yang selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Kenapa mereka yang dulu menganggap enteng pendapatmu, kini mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Jawabannya sederhana, cara kamu berbicara sudah berubah. Dulu kamu sering berbicara dengan nada ragu. Kamu takut menyinggung, takut salah, bahkan terkadang memilih diam meski hatimu ingin menyuarakan sesuatu. Dari sikap itu, orang lain membaca sinyal yang salah. Mereka mengira kamu bisa ditekan, kamu bisa diarahkan, kamu bisa dipermainkan. Tapi sekarang kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu berbicara dengan penuh keyakinan. Kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi ragu, dan tidak lagi sekadar berkata untuk menyenangkan hati orang lain. Kamu bicara seperlunya, tapi setiap kata yang keluar punya bobot. Orang bisa merasakan bahwa di balik kata-katamu ada keberanian untuk berdiri di atas kebenaranmu sendiri. Inilah alasan kenapa mereka segan padamu. Bukan karena kamu lebih keras, bukan karena kamu paling pintar, tapi karena aura suaramu menunjukkan bahwa kamu sudah mengenal nilaimu sendiri. Orang tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya kepadamu. Karena bahkan sebelum mereka mencoba, caramu bicara sudah memberi peringatan, aku tidak akan tunduk. Dan menariknya, rasa segan itu tidak lahir dari ketakutan. Ia lahir dari penghormatan. Orang-orang bisa saja tidak setuju denganmu, tapi mereka tidak bisa mengabaikanmu. Mereka tahu, kalau kamu sudah berbicara, berarti ada alasan kuat di baliknya. Mungkin sebagian orang merasa tidak nyaman dengan perubahanmu ini, karena mereka kehilangan kendali yang dulu mereka miliki atasmu. Tapi justru itu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Karena semakin jelas caramu berbicara, semakin jelas pula siapa yang benar-benar menghargaimu dan siapa yang hanya ingin memanfaatkannya. Sekarang, lihatlah dirimu. Kamu tidak perlu lagi bersuara keras untuk didengar. Kamu tidak perlu lagi membuktikan dirimu dengan banyak penjelasan. Hanya dengan caramu berbicara saat ini, orang-orang sudah tahu. Kamu tidak bisa dipermainkan, dan mereka harus berurusan denganmu dengan cara yang berbeda, dengan segan, dengan hormat, dan dengan serius. Cara kamu berbicara hari ini adalah tanda bahwa kamu sedang menempati posisi baru dalam hidupmu. Kamu sedang menjadi pemimpin atas dirimu sendiri. Dulu mungkin kamu sering membiarkan orang lain menentukan jalanmu. Kamu menahan suara, kamu mengalah, kamu menyetujui hal-hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan, hanya karena kamu takut menyinggung atau ditolak. Tapi dari semua pengalaman itu, kamu belajar satu hal penting. Kalau kamu tidak memimpin dirimu sendiri, orang lain akan melakukannya untukmu. Dan seringkali, mereka tidak membawa dirimu ke arah yang benar. Sekarang semua itu berubah. Setiap kali kamu berbicara tegas, itu adalah pernyataan kepemimpinan. Ketika kamu berkata, aku tidak mau ini, kamu sedang mengambil alih kendali hidupmu. Ketika kamu berkata, aku memilih jalan ini, kamu sedang menetapkan arah yang kamu tentukan sendiri. Kata-katamu bukan sekadar suara, ia adalah kompas yang menunjukkan bahwa kamu tahu kemana kamu melangkah. Pemimpin sejati tidak harus berteriak keras atau memaksakan kehendak. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu berdiri dengan keyakinan, menegaskan batas dengan jelas, dan membawa dirinya sendiri ke tempat yang lebih baik. Dan itulah yang kamu lakukan saat ini. Dengan setiap kata yang kamu ucapkan, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, keraguan, atau manipulasi orang lain. Mungkin sebagian orang tidak suka dengan perubahanmu. Mereka merasa kehilangan versi lama dirimu yang mudah diarahkan. Tapi itu bukan masalahmu. Itu tanda bahwa kamu sudah naik level. Karena pemimpin sejati tidak bisa menyenangkan semua orang. Pemimpin sejati hanya fokus pada apa yang benar dan apa yang sesuai dengan jalannya. Kamu sedang memimpin dirimu menuju kehidupan yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berharga. Dan kepemimpinan itu dimulai dari hal sederhana, caramu berbicara.
Ketika suaramu tegas, ketika kata-katamu jelas, ketika hatimu tahu apa yang kamu mau, itulah saat kamu benar-benar memegang kendali. Sekarang dunia mulai melihatmu berbeda. Mereka melihatmu bukan lagi sebagai orang yang bisa dipermainkan, tapi sebagai sosok yang punya arah, punya wibawa, dan punya kekuatan. Dan semua itu bermula dari satu hal, keberanianmu untuk memimpin dirimu sendiri lewat suara yang kamu keluarkan. Dan kini setelah semua yang sudah kamu lalui, ada satu hal yang harus benar-benar kamu ingat. Cara kamu berbicara adalah salah satu senjata terkuat yang kamu miliki. Kamu tidak lagi perlu membuktikan dirimu dengan kemarahan. Kamu tidak lagi perlu menjelaskan panjang lebar agar orang lain mengerti siapa dirimu. Cukup dengan caramu berbicara saat ini, tenang, jelas, dan tegas, orang akan tahu kamu bukan orang yang bisa dipermainkan. Suaramu adalah cermin dari pertumbuhanmu. Setiap kalimatmu menunjukkan perjalanan panjang yang sudah kamu lewati. Dulu kamu mungkin sering diam, menahan rasa, dan memilih mengalah meskipun hatimu sakit. Tapi sekarang, kamu sudah belajar bahwa mengalah terus-menerus hanya membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Maka kamu berdiri. Kamu berani berbicara, kamu berani menegaskan siapa dirimu. Dan lihatlah hasilnya, sekarang orang-orang memperlakukanmu dengan lebih hati-hati. Mereka mulai segan, bukan karena takut, tapi karena mereka menghormati energi yang kamu bawa. Mereka tahu, kamu tidak bisa lagi dipermainkan. Bahkan mereka yang dulu meremehkanmu, kini mulai menyadari bahwa ada kekuatan besar di balik setiap kata yang kamu ucapkan. Ingat ini baik-baik, kamu bukan lagi dirimu yang lama. Kamu bukan lagi sosok yang mudah ditipu, mudah ditekan, atau mudah diarahkan ke jalan yang bukan milikmu. Sekarang, setiap kata darimu adalah pernyataan harga diri. Setiap ucapanmu adalah batas. Dan setiap suaramu adalah bukti bahwa kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Teruslah menjaga kekuatan ini. Jangan pernah merendahkan suaramu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Jangan pernah mengabaikan kata-katamu sendiri hanya demi diterima. Karena ketika kamu setia pada suara hatimu, dunia pun akan setia memberi jalan untukmu. Ingat, suaramu bukan sekadar alat komunikasi. Suaramu adalah doa, suaramu adalah arah, dan suaramu adalah senjata yang akan selalu melindungimu dari siapapun yang ingin mempermainkanmu. Gunakan suaramu dengan sadar. Berbicara dengan jujur, dengan tegas, dan dengan penuh keyakinan. Karena pada akhirnya dunia tidak akan menghargai orang yang diam dan tertekan. Dunia akan menghargai mereka yang berani berbicara dengan kebenaran. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu sudah membuktikan, lewat caramu berbicara, bahwa kamu tidak bisa lagi dipermainkan.